Tema kita adalah tentang komunitas ya, atau judul yang kita kasih itu to be human is to commune, maksudnya menjadi manusia. Itu artinya bersekutu ya. Dan kita melanjutkan bahan dari ini ya, Gospel in Life itu mungkin saudara juga ada yang punya ya harusnya, maksudnya di tangan saudara gitu. Saya mengambil dari ayat-ayat yang tercantum di sini, meskipun nggak tentu mengikuti tafsiran dari penulis saya gitu. Tapi outline-nya saya coba mengikuti dari sini ya. Jadi yang pertama saya waktu kita bicara tentang ini ya, teologi komunitas gitu. Komunitas itu kan kita bicara yang bersekutu itu disebut umat Allah ya. Umat Allah itu siapa? Yaitu orang-orang yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus ya. Lalu melalui iman yang juga dikaruniakan oleh Roh Kudus, itu percaya kepada Yesus Kristus. Perhatikan bahwa waktu kita bicara komunitas Kristen, itu inisiasinya itu adalah dari Tuhan ya, bukan dari kita sendiri. Nah ini konsep yang penting ya, might sound klise, sederhana, tapi ini konsep yang sangat penting. Berbeda dengan persekutuan, kelompok, klub, atau apapun lah ya, yang ada di dalam dunia ini, itu inisiasinya itu adalah ya dari manusia gitu ya. Lalu manusia satu mencoba untuk komun bersekutu dengan manusia yang lain yang dianggap cocok, yang dianggap sejalan, yang dianggap ini karena bisa menjadi sahabat dan sebagainya. Semuanya diinisiasi dari bawah ya. Tapi kalau kita membaca di dalam kitab suci ya, saudara membaca di dalam Keluaran pasal 19 itu misalnya ya. Keluaran pasal 19 ayat 4, ayat 5, di situ Tuhan itu berkata kepada Israel ya, kepada umat Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Jadi ini adalah cerita ya komunitas yang dibentuk, yang dipanggil oleh Tuhan ya. Kalau sudah membaca strukturnya itu sederhana, sangat bisa dimengerti, yaitu bahwa kasih karunia itu ya mendahului ya di sini ya, mendahului perintah, mendahului tanggung jawab, mendahului ajakan untuk mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian. Ya, lalu juga termasuk mendahului kalimat yang dikatakan maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Perhatikan bahwa penekanannya itu adalah dari Allah yang membebaskan, ya, Allah yang menebus, Allah yang mengeluarkan Israel itu dari perbudakan Mesir. Ya. Maksudnya ini sekali lagi saya ini cerita sekolah minggu ya yang kita selalu harus menghayatinya gitu. Komunitas itu dimulai dari panggilan Tuhan. Ya. Panggilan Tuhan yang tidak seharusnya kita tolak. Panggilan Tuhan itu berarti bukan dari kekuatan kita gitu. Saudara, good news saya itu saudara nggak harus memilih. Ya biar Tuhan yang memilihkan gitu ya. Ini kita ketemunya siapa gitu. Itu di dalam tangan Tuhan. Bagi sebagian orang mungkin ini bukan good news gitu ya, karena bagi dunia good news-nya adalah ya saya kalau bisa milih sendiri dong gitu, apalagi kalau saya adalah orang yang cukup punya power, saya pilih teman-teman sendiri yang sesuai dengan kehendak saya begitu kan ya. Tapi itu bukan cerita komunitas Kristen saya. Cerita komunitas Kristen itu adalah Tuhan yang memanggil dan karena itu juga Tuhan yang menempatkan kita ya di dalam komunitas yang dia sendiri membentuknya, jadi bukan saudara dan saya. Nah tentu saya ini di dalam keadaan seperti ini ya bisa cocok, bisa nggak cocok, ya, dan sudah pasti karena ini kita ketemu dengan orang yang luar biasa berbeda. Gitu. Kita serumah dengan anggota keluarga sendiri aja bisa berbeda gitu ya, padahal itu satu rumah, maksudnya darah daging yang sama, itu pun juga bisa berbeda gitu kan ya. Nah, apalagi ketemu dengan orang-orang yang lain di gereja gitu misalnya, ya pasti bisa berbeda satu dengan yang lain. Berbeda itu nggak harus menjadi satu ancaman, saya berbeda nggak harus menjadi sesuatu yang membuat kita nggak convenient gitu ya, karena kita lebih mau orang-orang yang sama atau orang-orang yang mirip
Kalau kita berpikir seperti itu, seperti yang terakhir ya, kita kayaknya belum mengerti apa artinya komunitas Kristen. Tuhan sendiri itu bersekutu dengan manusia yang luar biasa berbeda ya dengan dia. Cerita persekutuan ilahi ya dengan kita, itu kan juga Tuhan itu menginisiasi persekutuan yang berbeda dengan dirinya. Allah itu memang Tritunggal betul, pribadi Bapa, pribadi Putra, pribadi Roh Kudus ya. Tapi Allah Tritunggal itu juga bersekutu dengan manusia. Manusia itu bukan Allah yang lain, bukan. Nggak ada Allah yang lain. Allah nggak bersekutu dengan Allah yang lain, karena memang juga nggak ada Allah yang lain itu siapa maksudnya. Dia nggak bersekutu dengan dewa-dewa gitu. Dewa-dewa juga non-existence lah itu ya. Nggak pernah ada. Gitu. Tapi Allah yang adalah pencipta, tapi bersekutu dengan manusia adalah ciptaan. Itu aja sudah lain gitu kan ya. Ditambah lagi bukan hanya berbeda antara pencipta dan ciptaan, tapi juga ini manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang najis, yang kotor. Allah itu maha kudus, manusia itu kotor. Dan itu sangat lain, lain sekali. Tapi Allah mau bersekutu dengan kita. Nah ini modelnya. Lalu bagaimana kita menghayati dalam kehidupan komunitas Kristen? Dia sama ya. Sama seperti Allah yang bersekutu dengan yang berbeda dan yang bukan dia, yang ya sebetulnya boleh dibilang totally berbeda ya dalam hal ini ya. Betul sih, manusia memang diciptakan according to God's image ya, betul. After His own image, memang betul gitu. Tetapi begini bagaimanapun ya, despite manusia itu diciptakan sebagai gambar rupa Allah, ya tetap bagaimanapun manusia itu tetap bukan Allah kan ya. Manusia itu jauh daripada Allah sebetulnya gitu. Ada perbedaan yang jauh, yang dalam antara Allah dan manusia. Meskipun demikian, Tuhan tetap mau bersekutu dengan kita. Nah, ini kalau kita mengenal Allah yang sedemikian, ini harusnya tercermin di dalam cerita komunitas Kristen ya. Berarti kita juga seharusnya bersekutu dengan yang lain, yang totally lain bahkan ya. Kenapa? Ya karena Allah kita bersekutu dengan yang lain, dia bukan bersekutu dengan yang sama. Orang yang bersekutunya hanya dengan orang yang sama, yang mirip, yang dia suka. Itu kayaknya dia percaya Tuhan yang lain. Sekali lagi ya. Orang yang suka bersekutu dengan orang yang cocok dengan dia, yang mirip dengan dia, yang dia convenient ya. Itu mungkin dia percaya dengan Tuhan yang lain. Tuhan yang nggak ada, yang nggak eksis, Tuhan yang kayaknya bersekutu dengan Tuhan juga gitu, Allah yang bersekutu dengan Allah yang lain. Mana ada sih cerita kayak gitu di Alkitab? Nggak ada kan ya? Itu Allah palsu kan ya? Sekali lagi ya, kalau kita di dalam kehidupan kita ya, kita nggak suka bersekutu dengan orang yang berbeda dengan kita sukanya dengan orang-orang yang pokoknya selalu setuju dengan pandangan kita. Kalau kita ngomong apa, dia bisa selalu mengamenkan, ya, nggak ada perlawanannya, nggak ada argumentasinya. Karena argumentasi bikin sebel gitu misalnya ya. Kalau kita hanya suka bersekutu dengan orang demikian ya, saya khawatir ya, itu pengenalan akan Allah itu nggak turun sampai kepada narasi bersekutu. Jadi pengenalan akan Allahnya apa, ya, doktrinnya apa. Tapi terus kemudian penghayatannya gak ada hubungannya dengan pengenalan akan Allah. Saudara, segala sesuatu itu gak bisa dipisahkan dari pengenalan akan Allah. Sebagaimana saudara mengenal Allah, sebagaimana juga kehidupan saudara seharusnya. Ya kecuali kita ini adalah orang-orang munafik lah ya. Saya mengenal Allahnya demikian. Saya mengenal Allahnya penuh kasih. Tapi saya, ya gak apa-apa dong kalau saya dikuasai kebencian, gak apa-apa dong. Memang saya bukan Allah gitu. Itu berarti skizofrenik ya, pengenalan akan Allah seperti itu skizofrenik namanya gitu. Kalau kita benar ya pengenalan akan Allah ya, kalau kita mengenal Allah yang adalah kasih, maka kita yang mengenal Allah yang adalah kasih ya, kita harusnya juga seperti Allah memiliki kasih. Memang bukan dari diri kita sendiri tapi dari Allah gitu ya. Allah adalah kasih, kita diciptakan menurut gambar rupa Allah ya, kita ditebus dalam Kristus, maka kita juga seharusnya seperti Allah yang adalah kasih itu. Kan sederhana ya, prinsip seperti ini ya. Jadi, waktu kita bicara tentang komunion, waktu kita bicara tentang ini ya, persekutuan itu ya, tentang komunitas Kristen, kita mesti mengaitkannya dengan Allah yang bersekutu dengan yang lain ya, bukan dengan dirinya sendiri, tapi dengan yang lain. Nah, ini adalah satu konsep yang I think kita itu betul-betul harus insist ya, karena kalau kita nggak terus-menerus menghayati bagian ini, ya kita bisa nyasar ke model komunitas yang
Kita pikir itu komunitas Kristen, sebetulnya nggak bisa dibedakan daripada komunitas dunia. Kenapa? Ya karena yang milik kita gitu ya. Lalu kita bergaul dengan orang-orang yang cocok dan seterusnya. Nggak beda ya dengan komunitas dunia gitu. Nggak beda dengan klub-klub yang ada di dalam dunia gitu ya. Nggak beda dengan itu. Tapi komunitas Kristen kan bukan itu ya. Nah, Alkitab ya, kalau sudah baca di situ Alkitab itu menggunakan metafor ini ya, tubuh ya, tubuh. Nah, tubuh ini penting ya. Tubuh itu satu, Kristus itu satu, ya, satu tubuh, yaitu Kristus kepalanya, tapi tubuh itu kan anggotanya banyak ya. Kristus itu satu, kepalanya satu, ya. Tubuh juga satu, anggotanya itu banyak. Nah, di sini saya kita membaca di dalam Alkitab itu istilah yang seringkali dipakai ya, tubuh Kristus, terus kemudian pakai istilah keluarga ya, even rumah ya, rumah Allah, household of God. Saudara, istilah rumah itu ya, itu kalau di dalam bahasa Perjanjian Lama itu misalnya dibilang rumah Daud gitu ya, Beit David gitu misalnya ya, itu terjemahannya agak susah ya, saya ini di dalam bahasa Indonesia sekarang ya, at least saya spontan nggak ketemu gitu. Yang dimaksud sebetulnya dengan Beit David itu, Beit itu artinya kan bait ya, itu maksudnya rumah gitu. Sebetulnya bukan rumahnya, bukan bangunannya, tapi yang dimaksud di situ adalah keluarga Daud, maksudnya the household of David ya. Bahasa Inggris itu bagus, masih ada house saya, household of David. Saya ketemu bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia itu rumah tangga ya, saya, rumah tangga. Household itu kan kalau diterjemahkan bukan rumah ya, tapi rumah tangga. Jadi waktu Alkitab pakai istilah household of God, itu kita mesti mengerti ini adalah rumah tangga Allah ya. Rumah tangganya Allah. Ya di dalamnya isinya adalah saudara dan saya. Keluarga ya, kita keluarga. Tadi kita mengatakan kita di dalam komunitas Kristen itu bukan kita yang pilihkan, tapi Allah yang memilihkan. Berarti ini nyambungkan saya dengan cerita keluarga. Keluarga kan memang juga seperti itu ya. Bukan saudara yang pilih friend kan ya, bukan saudara yang memilih initiate untuk add friend atau unfriend atau apa gitu kan bukan ya. Tapi Allah yang memilihkan gitu kan. Siapa yang menjadi anggota keluarga kita di rumah itu kan kita nggak bisa pilih. Saudara nggak bisa pilih bapak, ibu, terus adik, kakak kan nggak bisa pilih kita ya. Kita dipilihkan di dalam hal ini ya oleh Allah. Nah, makanya bukan kebetulan di sini Alkitab itu menyebut komunitas Kristen itu sebagai keluarga. Dalam pengertian apa? Ya, again, yang initiate itu Tuhan, dan saudara nggak bisa memilih di sini ya. Kita dipilihkan untuk berjumpa dengan orang-orang yang latar belakang itu sangat berbeda dengan kita, tapi mereka ini adalah anggota rumah tangga Allah ya. Apa artinya kalau kita menjadi satu keluarga? Ya, kita hidup bersama ya, makan bersama, ada table fellowship ya. Kalau di Kelapa Gading kan agak khusus table fellowship, bukan table makan doang, tapi table pingpong juga, table tennis fellowship ya, boleh juga sih itu juga table fellowship. Makan bersama, lalu terus kemudian apa ya, kita ada kegiatan bersama ya, kita bekerja bersama dan kita sepenanggungan, apa ini namanya saya, merasa bersama ya, satu perasaan, satu pikiran dan sebagainya. Nah ini yang disebut dengan keluarga gitu. Kesulitannya tentu saja adalah ini ya, saya, kesulitan ya, kita yang hidup di Jakarta gitu ya, itu model kayak gini ini seperti kayak dianggap sebagai sesuatu yang add-on gitu ya, add-on, luxury, sesuatu yang mesti diusahakan. Nah ini aneh ya, saya. Kalau keluarga, kan kalau sudah satu keluarga, misal ya, di dalam keluarga, tapi berbicara makan bareng itu ternyata adalah kategori add-on gitu misalnya. Kan aneh ya, sudah aneh loh gitu. Makan bareng itu bukan kategori luxury sudah untuk satu keluarga, yaitu ya harusnya begitu kan ya, namanya satu keluarga ya makan bareng lah gitu ya, makan bareng, ngomong dan sebagainya. Tapi ini jarang ngomong, jarang makan bareng. Dan gimana ya sudah? Hidup di kota besar ya, seperti di Jakarta bisa ada kesulitan karena kita mungkin secara nggak langsung seperti kayak apa ini namanya saya dibiasakan hidup ya sedikit individualis gitu ya. Orang jangan campuri kehidupannya orang lain lah gitu. Padahal waktu kita bicara komunitas Kristen tuh gambarannya itu sama sekali bukan itu ya, bukan. Bukan saya baru kontak kalau saya perlu pertolongan gitu, bukan saya baru approach kalau ada yang sakit gitu misalnya ya.
Bukan gitu, karena keluarga juga nggak begitu kan, saudara. Keluarga kan, saudara bukan baru bicara kalau anggota keluarga yang lain sakit baru saudara ngomong gitu kan, enggak kan? Kan bukan begitu gitu. Saudara bukan baru memperhatikan kalau anggota keluarga saudara jatuh sakit baru saudara perhatikan kan bukan kan. Jadi apa ya ini artinya itu persekutuan Kristen atau komunitas Kristen. Nah, poin yang lain lagi ya, supaya kita juga bisa pikirkan adalah Tuhan sebetulnya membentuk komunitas ini menjadi semacam model ya, cicipan ya, katakanlah cicipan ya, supaya dunia itu mengerti, mengenal, nanti itu yang dipercaya oleh orang Kristen ya, namanya sorga itu. Ya, kira-kira cicipan itu seperti ini. Kedekatannya itu seperti ini gitu ya. Komunitasnya itu seperti ini. Cicipan sih memang, nggak sempurna. Dalam arti ya memang kita masih ini ya, broken persekutuan kita, ada keterkepingan lah pasti, ada ketidaksempurnaan. Ya. Tapi paling nggak itu menjadi cicipan gitu. Penting ya konsep ini ya, karena di dalam Alkitab itu, kalau saudara melihat itu Tuhan itu mempertaruhkan kemuliaannya bahkan mempertaruhkan ini ya, pengenalan orang akan dirinya, dipertaruhkan termasuk itu melalui komunitas Kristen. Melalui komunitas Kristen. Ini kesaksian kalau gagal ya. Kesaksian ini kalau gagal itu berakibat fatal, yaitu apa sih? Orang itu sulit mengenal Tuhan. Kita bukan mengatakan Tuhan nggak bisa menyatakan diri dengan cara yang spesial ya, tanpa komunitas Kristen. Tentu Tuhan bisa. Ada orang mengalami pengalaman entah dia mau kecelakaan lah atau sakit berat, terus kemudian di sana dia kemudian menemukan Alkitab di laci atau whatever lah gitu ya. Cerita-cerita gitu, bisa saja itu terjadi. Tuhan bisa mencapai orang dengan cara itu. Tapi cara yang ordinary, yang seringkali dipakai Tuhan itu adalah melalui kesaksian komunitas Kristen. Ya, alangkah serius hal ini gitu, alangkah penting jangan sampai kesaksian kita itu malah menghalangi orang itu mengenal Tuhan. Jangan sampai komunitas kita itu menghalangi orang itu, bukan cuma menghalangi orang mengenal Tuhan, tapi malah tersandung gitu ya. Tersandung jadi menghina lagi ya, menghina nama Tuhan. Waduh, itu menyedihkan ya. Kita seringkali berpikir ya, kita ini mungkin lebih hati-hati supaya saya pribadi atau mungkin paling banter saya dan anggota keluarga saya, kalau bisa jangan jadi batu sandungan. Itu kurang luas ya berpikir seperti itu. Kita nggak bisa cuma berpikir jangan sampai saya jadi batu sandungan. Ya ini pikiran gini bagus lah ya. Saya bukan sedang mengkritisi loh. Jadi gimana? Harus jadi batu sandungan. Bukan itu maksudnya saya. Tapi sebetulnya bukan hanya saya gitu. Tapi gereja, komunitas Kristen. Kita nggak bisa saya ini mengatakan misalnya ya orang kecewa ya misalnya sama komunitas PA wanitanya Gary Kelapa Gading. Ya itu kan komunitas Kelapa Gading. Saya kan bukan yang menyandung dia. Dia kesandungnya kan sama orang lain, bukan sama saya loh. Saya sih oke-oke aja ya gitu ya. Dia bukan tersandung sama saya kan. Dia tersandungnya sama ibu itu kan. Ya urusannya ibu itu dong berarti gitu. Kenapa dia menjadi batu sandungan? Nah ini berarti kita nggak mengerti fungsi komunitas Kristen saya. Kita masih di dalam paradigma individualis gitu. Yang penting saya nggak jadi batu sandungan. Yang penting saya tetap bisa jadi teladan ya. Kalau menurut model ini, Tuhan mempertaruhkan itu bukan di dalam atau melalui kesaksian pribadi, lepas pribadi, bukan. Tapi kesaksian komunitas. Gitu. Kenapa kesaksian komunitas? Karena banyak hal itu nggak bisa terjadi secara pribadi. Ya kalau sudah bicara tentang tutur kata secara pribadi, nah itu mungkin gitu ya. Oke, berkata-kata secara pribadi. Sudah apalagi misalnya kesaksian kesaksian diakonia pribadi, oke. Bisa saja itu gitu ya, diakonia pribadi. Saat teduh pribadi, oke, kesaksian saat teduh pribadi. Kesaksian kehidupan doa pribadi, oke, bisa kehidupan doa pribadi gitu ya. Tapi ada banyak hal yang nggak bisa terjadi kecuali melalui komunitas gitu. Hidup kasih mengasihi itu misalnya, itu nggak mungkin dijalankan tanpa komunitas gitu. Orang itu bukan cuma mau dikasihi oleh saudara secara pribadi, tapi orang itu mau melihat apakah komunitas ini komunitas yang saling mengasihi misalnya ya. Komunitas yang saling mencintai. Komunitas yang waktu melihat kelemahan orang lain bukan asyik membicarakannya, tapi
belajar untuk covering, ya. Belajar untuk berbagian di dalam kelemahan orang lain. Nah ini kan cuma bisa ditunjukkan secara komunitas, ya. Kalau tanpa komunitas ya, bagaimana ya menyaksikan itu gitu? Ada banyak hal intinya yang kita nggak bisa saksikan kecuali melalui komunitas, kesaksian komunitas. Sekali lagi ya, despite ada hal-hal yang kita bisa katakanlah lakukan secara pribadi, betul gitu. Tapi yang mau dilihat oleh dunia itu sebetulnya adalah kesaksian komunitas, dan menurut Yesus Kristus kalau saudara membaca ya, itu dia juga mempertaruhkannya itu bukan pribadi lepas pribadi, tapi kesaksian komunitas actually. Baca saja Kisah Para Rasul misalnya ya. Kisah Para Rasul itu kesaksiannya adalah kesaksian komunitas. Bukan kesaksian pribadi lepas pribadi. Maka sekali lagi ya, di sini kita melihat bagaimana melalui komunitas Kristen, meskipun itu again nggak sempurna, ya broken, ya masih ada dosa pasti gitu. Tapi ini setidaknya bisa menjadi cicipan daripada komunitas sorgawi. Matius misalnya membicarakan di Matius kota di bukit ya, itu kota yang terletak di atas gunung. Ya saya Jakarta cari gunung sih repot ya, saya gunung apa gitu. gunung sehari kali. Nggak ada dataran tinggi lah, tapi ini nggak harus dimengerti dalam pengertian literally lah gitu ya, kota yang terletak di atas gunung. Maksudnya apa? Itu kesaksian yang bersinar yang bisa dilihat dari semua sudut gitu. Kota yang di atas gunung itu itu semua yang di lembah itu semua bisa menyaksikan gitu. Bahkan to certain extent kita juga bisa mengatakan menjadi sorotan, katakan pun ya pakai istilah itu. Itu artinya kota yang terletak di atas gunung. Maksudnya itu sesuatu yang terbuka, yang transparan gitu ya. Sesuatu yang nggak bisa dan nggak boleh ditutup gitu. Ini bukan komunitas gua, bukan komunitas gua. Ini bukan komunitas yang tinggal di gua mana nggak tahu lah gitu ya. Ini adalah komunitas kota yang terletak di atas gunung. Maksudnya apa? Terbuka kesaksiannya gitu. Orang itu menyaksikannya. Gini saya ngomong ini mesti hati-hati ya, karena apa? Gini ada sifat paradoks ya di dalam hal ini ya. Satu sisi ya, atau mungkin ya paradoks atau enggak mungkin bisa diperdebatkan juga. Satu sisi ya, komunitasnya itu mesti jelas. Maksudnya ada perkumpulan gitu. Itu harus terlihat Kalau orang hidup sendiri gitu ya, nggak ada komunitasnya, ya, again, ya itu berarti masih individualis. Kita nggak bisa bicara komunitas Kristen gitu. Ini sisi yang lain, kita mengatakan despite ini ada perkumpulan yang nyata, yang terbatas, gitu, orangnya terbatas. Tapi sifatnya itu mesti open gitu, sifatnya mesti open, embracing, ya, bersifat memeluk yang di luar, mengundang yang di luar, inviting, embracing, gitu ya, dan bukan eksklusif. Sekali lagi ya, ini dua hal ini paradoks ya, biasanya gini orang bilang oke, nggak eksklusif. Gak eksklusif. Oh ya ini persekutuan yang terbuka, saking terbukanya sampai benar-benar ya nggak ada persekutuan sebetulnya di situ gitu. Nggak ada orang yang benar-benar bersekutu. Terbuka, tapi waktu orang masuk ya nggak ada orang juga sebenarnya gitu ya. Karena apa ya? Karena itu bukan persekutuan gitu. Tapi kadang bisa ada persekutuan yang luar biasa akrab, erat, intimate gitu ya. Tapi eksklusif, nggak terbuka. Gitu. Saudara renungkan ini ya. Tritunggal itu kan sempurna ya persekutuannya. Gitu. Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus itu dalam kesatuan yang sempurna. Tapi nggak eksklusif. Dia terbuka, gitu. Terbuka untuk manusia yang percaya kepadanya. Ini persekutuan yang inviting. Dan kita nggak mempersoalkan apakah Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu betul-betul erat. Kita nggak mempersoalkan itu sih. Sudah pasti sangat erat gitu. Tapi di dalam dunia, seringkali yang kita jumpai adalah persekutuan yang kayaknya terbuka, pintunya terbuka, tapi sebetulnya juga nggak terlalu ada keeratan. Waktu orang masuk, ya bisa sih masuk, gampang masuk ya. Tapi juga nggak terlalu ada ikatan juga di dalamnya, nggak terlalu ada bond gitu. Ya makanya itu terbuka gitu misalnya ya. Tapi sisi yang lain ada persekutuan, sekali lagi ini pengulangan gitu, persekutuan yang sepertinya sangat intim, erat, tapi terus kemudian eksklusif dan susah untuk terbuka. Nah ini memadukan keduanya ini sudah ini anugerah Tuhan gitu. Perlu anugerah Tuhan ya. Kita ada persekutuan real yang sudah jalan, yang sudah terjadi ya.
Bahkan to certain extent kita bisa bilang quite established, katakanlah ya, quite established loh ya. And yet established still inviting gitu. Meskipun ini persekutuan established, tapi ini terbuka gitu. Yang lain boleh, silakan datang gitu. Nggak usah merasa diri foreigner atau asing atau apa ya. Dan kita juga nggak terganggu dengan kedatanganmu yang baru itu. Nah ini yang baru kita bicara tentang persekutuan Kristen gitu. Persekutuan yang sudah ada ikatan dan ikatannya erat, tapi kemudian bersedia untuk didatangi orang-orang yang baru ya, hospitable maksudnya, membuka rumahnya gitu. Seperti kehidupan Tritunggal yang juga membuka rumahnya. Jadi kita ya khususnya ini ya, sekarang kan kita bersyukur ini COVID di Jakarta kan ini berkat Tuhan ya, luar biasa membaik ya. Ini kesempatan kita bisa mengejar ya yang sangat terbatas ya Pak di dalam saat-saat sebelumnya ya, kecuali saudara masih di dalam keadaan sakit. Ya oke, di dalam keadaan sakit memang sangat terbatas ya. Karena itu kita juga boleh berdoa untuk kesembuhan ya, bukan demi kesembuhan itu sendiri, karena dengan kesembuhan kita berharap ya kalau Tuhan berkenan kita bisa menikmati persekutuan lebih dalam ya, karena sakit penyakit itu seringkali menghalangi persekutuan yang dalam gitu ya, jadi ya bergumul untuk sembuh dalam hal ini. Saudara ada kesempatan ya, kita mesti menyediakan waktu ya, invest waktu untuk ya bersekutu gitu dengan anggota-anggota tubuh Kristus yang lain ya. Karena tanpa itu kesaksian kita akan lumpuh loh. Ini bukan cuma tentang supaya saya jangan kesepian lah atau apa gitu ya. Oke lah, itu juga termasuk kebutuhan itu saya percaya juga akan tercover. Tapi ini juga untuk kepentingan kesaksian gitu, kesaksian. Di dunia ini nggak ada true community sebetulnya gitu. Kalau menurut Alkitab ya, bukan katanya orang Kristen, bukan. Di dunia ini nggak ada true community, nggak mungkin ada komunitas tuh nggak mungkin. True community itu cuma mungkin di dalam Kristus, ya. Maka sekali lagi ya, saudara melihat di sini berapa pentingnya kita ini ya menghadirkan komunitas yang sehat ini gitu. Di dunia ini persekutuannya itu orang pilih-pilih. Kalau di gereja orang itu harusnya nggak pilih-pilih. Gitu. Di dunia ini persekutuannya itu orang berpihak gitu misalnya ya. Cuma menghargai orang-orang tertentu gitu, itu yang diperhatikan. Tapi kalau di dalam persekutuan Kristen ya, justru malah terbalik. Paulus pernah mengatakan anggota-anggota yang tidak elok ya, itu yang harusnya lebih banyak diperhatikan. Perhatian itu nggak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang elok, bahkan malah terbalik kan saudara. Sekali lagi ya, kalau di dunia itu orang-orang yang elok, yang menarik, yang atraktif ya, yang ada sesuatu gitu. Itu yang deketi, itu yang diperhatikan gitu. Tapi kalau di dalam komunitas Kristen justru terbalik gitu. Orang yang sudah atraktif, yang elok itu kalau kata Paulus ya dia sudah menarik anyway gitu loh. Sudah nggak usah ekstra perhatian, yang justru perlu ekstra perhatian. Sekali lagi ya justru anggota-anggota yang tidak elok itu yang perlu perhatian ekstra kalau menurut Paulus ya. Jadi dunia itu akan melihat bahwa di komunitas gereja ya, komunitas gereja itu ada yang berbeda dengan komunitas di dunia. Yang sedih tentu saja adalah kalau komunitas gereja ternyata nggak beda dengan komunitas dunia gitu, itu sedih gitu. Karena ya nggak bisa dibedakan gitu. Orang di gereja jadi kayak sama lagi seperti di dunia gitu ya, nggak ada bedanya. Itu sesuatu yang mempermalukan nama Tuhan ya dalam hal ini. Nah di dalam buku ini ya, buku Gospel in Life ini didetailkan ada ya, berapa poin gitu ya. Saya nggak mungkin bisa bahas semua di sini, waktunya juga nggak cukup. Tapi ada beberapa hal ya di sini. Misalnya yang pertama itu saling memberi hormat ya. Saling memberi hormat. Misalnya di dalam ini ya, Roma 12 ayat yang ke-10 ya. Saya membaca bagian ini ya. Hendaklah kamu saling mengasihi ya, saling mengasihi termasuk juga di dalam itu saja sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bukan cuma saling memberi hormat, tapi saling mendahului dalam memberi hormat. Maksudnya apa, saudara?
Maksudnya ini inisiatif itu, memberi hormat itu inisiatif. Ada orang itu nunggu ya, memberi hormat itu nunggu. Siapa menyapa saya? Barang siapa menyapa saya, menundukkan kepalanya, saya akan balas juga dengan ramah gitu ya. Tapi barang siapa nggak menyapa saya, ya ngapain juga saya sapa dia gitu kan ya. Sekali lagi ya saya, ini hal sederhana sekali gitu ya, simple sekali ya, hal praktis ya. Tapi kalau ini nggak terjadi dalam komunitas Kristen ya, komunitas Kristen itu nggak ada bedanya saya dengan komunitas yang di dalam dunia. Kalau malah lebih sedih lagi kalau jangan-jangan dunia seperti kayak malah lebih mengerti prinsip Alkitab daripada orang Kristen, itu yang paling sedih. Ada orang di gereja dia nunggu dihormati terlebih dahulu gitu ya. Dia bukan berinisiatif untuk menghormati orang lain, tapi dia menunggu. Siapa yang menghormati saya kalau saya masuk ruangan ini? Siapa yang akan nyapa saya terlebih dahulu gitu ya? Itu self-centered ya, saya orang seperti ini. Gitu. Komunitas Kristen itu kalau sudah membaca di sini itu saling mendahului di dalam memberi hormat, ya. Saling mendahului di dalam, ya, saudara bisa katakan juga saling mendahului di dalam mengasihi, saling mendahului di dalam memperhatikan. Nggak tunggu dikasihi, nggak tunggu diperhatikan, ya. Ini berarti sesuatu yang aktif sih, kan, proaktif ya, bukan pasif itu. Secara negatif, kalau saudara membaca ini ya di dalam Yakobus 5 dikatakan kita jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Yakobus 5, jangan saling mempersalahkan. Ya, ini kan sederhana ya, saudara. Kalau di komunitas dunia itu ya saling mempersalahkan, guilt tripping gitu misalnya ya. Scapegoating, orang lain dijadiin kambing hitam, gak ada yang mau bertanggung jawab kalau ada kekacauan terjadi, saling salah-salahan dan sebagainya. Lalu bedanya di dalam komunitas Kristen apa? Kalau ada cinta kasih ya, saling cover harusnya gitu, saling bertanggung jawab. Sederhana loh saya hal ini gitu. Waktu seseorang yang nggak mengenal Tuhan masuk ke dalam komunitas Kristen, terus dia menyaksikan gitu ya, Loh, ini kok lain ya gitu. Kalau di dunia sih sudah dihabisin nih orang kayak gini, jelas-jelas dia yang salah. Tapi kalau di komunitas Kristen ini justru dia di cover gitu. Dia ditoleransi gitu ya. Dia even diampuni kesalahannya. Dan orang nggak salah menyalahkan, nggak saling salah menyalahkan. Ya ini sesuai kesaksiannya gitu. Seperti Kristus kan ya. Kristus yang mengatakan di atas kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya ini terjadi dalam komunitas Kristen harusnya gitu. Covering maksudnya ya. Bukan suka mempersalahkan orang lain. Suka mempersalahkan ya itu gampang sudah di dunia ya begini gitu. Nggak ada yang baru, ini sesuatu yang sama dengan dunia persis itu. Tinggal mempersalahkan ya. Kita suka lihat kalau orang lain salah kita mempersalahkan. Kalau kebaikan kita sinarkan, kita pancarkan, kita umumkan, kita publicly announce. Tapi kalau kesalahan orang lain kita telanjangi, kita bongkar, kita umumkan. Ya dunia ya begini, what do you expect gitu. Tapi kita nggak expect ini di dalam komunitas Kristen. Kita nggak expect ini dalam keluarga Kristen. Kalau di dalam keluarga Kristen yang terjadi ini, itu berarti bukan keluarga Kristen. Gitu. Itu berarti sama saja dengan dunia. Ya. Masih di dalam Roma 12, saudara membaca ini ya, Roma 12 itu kalau saudara membaca ini kan salah satu dalam perjanjian baru yang ada tentang daftar karunia ya. Jadi apa di situ ya? Ya seharusnya kita di dalam komunitas itu bisa saling mengenal ya. Bukan cuma mengenal saya ini diberikan karunia apa, tapi dengan peka saya juga bisa melihat orang lain tuh memiliki karunia apa. Saya refer ke mulai ayat 6 ya, 12 ayat 6. Demikian kita mempunyai karunia berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Saudara, kita mesti kenal ya, apa yang menjadi kekuatan kita, karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, dan apa yang bukan. Ya.
apa yang lebih diberikan kepada orang lain. Saya ambil contoh saja gitu misalnya. Ada orang itu diberikan karunia menasehati di sini misalnya. Orang itu kalau menasehati orang lain itu betul-betul dikuatkan ya gitu. Orang lain betul-betul ada teguran, ada balutan, ya ada perasaan dimengerti, tapi juga didorong untuk lebih mengejar kekudusan gitu. Itu kalau orang itu mempunyai karunia untuk menasehati. Tapi ada orang yang nggak ada karunia menasehati. Ya orang seperti itu ya jangan banyak menasehati lah. Orang nggak ada karunia menasehati, banyak menasehati. Akhirnya yang dengar itu terhibur. Waktu dia berhenti menasihati gitu ya, saya memang ada penghiburan. Jadi penghiburannya kapan? Ya waktu dia berhenti gitu, kayaknya wah bebanku terlepas gitu ya. Inilah cicipan surga. Yaitu apa? Dia berhenti ngomong. Kalau orang nggak diberikan karunia menasihati, ya sebaiknya dia menahan diri dari menasihati orang lah ya. Menasihati itu malah jadi annoying ya. Jadi orang nggak mendapatkan kasih karunia di sana gitu. Akhirnya kita torturing orang lain dengan nasihat-nasihat. Nggak menolong orang sebetulnya gitu ya, tambah bikin dongkol gitu. Ya kita mesti kenal lah karunia kita gitu. Ada orang yang diberikan karunia pimpinan, dia memimpin. Yang nggak beri karunia memimpin, ya jangan memimpin, jangan suka memimpin, karena dia makin memimpin makin kacau ntar gitu. Ada orang diberikan karunia apalagi saya di sini ya, mengajar misalnya, ya dia diberikan karunia mengajar, dia mempergunakan ya untuk mengajar, dia nggak diberikan karunia mengajar, jangan banyak mengajar. Ya dia ada karunia yang lain yang Tuhan pasti sediakan. Ada apa ini? Saya pakai terjemahan bahasa Inggris ya, saya karena bahasa Inggris kadang agak sedikit punya nuansa yang berbeda di dalam Roma ini ya. Ya ini kalau di bahasa Inggris simply pakai serving sih di sini ya. Service in our serving ya. Ada orang itu karunia itu melayani di dalam pengertian apa ya di sini ya, di dalam bahasa Indonesia ya melayani, pakai istilah melayani ya. Ya tentu saya di satu sisi semua orang Kristen dipanggil tuh menasehati, mengajar, melayani, generous dan sebagainya. Itu panggilan universal ya. Tapi di sini ada kekhususan karunia gitu. Orang tertentu kalau melayani itu pelayanannya itu baik sekali gitu ya. Nah, orang itu mesti melakukannya dengan sukacita, dengan tekun, ya, dengan hati yang ikhlas, dengan rajin, ya. Dan di dalam komunitas inilah justru kita itu bisa mengenal ya karunia kita itu sebetulnya apa. Saudara kalau nggak masuk ke dalam komunitas, kita akan cenderung hidup hanya untuk diri kita sendiri kan. Akhirnya kita jadi nggak tahu karunia yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang bisa memberkati orang lain itu apa. Gitu. Karena apa? Ya karena kita selalu tinggal di gua sendiri sih. Kita tinggal di gua kita masing-masing. Ya di gua itu nggak ada orang lain. Ya akhirnya saya nggak ada kemungkinan tuh bisa eksplor karunia yang diberikan Tuhan pada saya kan. Karena apa ya? Nggak ada membutuhkan juga kan. Orang tinggal di gua sendirian kok gitu misalnya. Tapi kalau saudara hidup di dalam komunitas, saudara bisa menggalinya gitu. Saudara jadi bisa ada exposure. Oh ternyata ya, saya baru tahu loh. Saya baru tahu ya, ternyata kalau saya memberikan nasihat itu banyak orang diberkati, misalnya, gitu ya, misalnya. Ya saudara jadi tahu di situ ya, berarti ada, saudara punya kekuatan di dalam menasehati. Itu nggak mungkin terjadi kalau saudara nggak di komunitas. Orang yang menasehati kan perlu ada yang dinasehati kan ya, sederhana saja gitu. Nah kalau nggak ada yang dinasehati terus mau menasehati, kita menggali karunia menasehati dengan bagaimana gitu. Nah, makanya saya itu penting di dalam hal ini ya, kaitan antara berkomunitas dengan menggali karunia yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di situ kita bisa melihat justru ya, waktu di dalam komunitas itu kita ini dipersekutukan, despite ada perbedaan ya, ada keberlainan. Dan keberlainan itu indah saya, karena apa? Ya karena kita justru bisa saling melengkapi. Kalau semua orang karunianya memimpin, ya siapa yang dipimpin? Coba misalnya gitu kan. Kalau semua orang karunianya menasehati, jadi siapa yang mesti dinasehati gitu. Semua orang pada adalah counselor gitu misalnya ya. Justru indah kalau semua orang itu bukan counselor gitu. Justru indah gitu. Justru kelebihan saya bisa mencukupi yang lain, demikian juga kelebihan yang lain bisa mencukupi kekurangan saya gitu kan ya. Itu keindahannya seharusnya terjadi di dalam komunitas.
Bagi Sisiulas ya, seorang teolog ini ya, Eastern Orthodox, bahkan dia mengatakan untuk mengerti yang namanya person atau pribadi ya, itu kita mesti mengertinya di dalam keberlainan dan di dalam persekutuan. Dua hal ini ya. Di dalam bahasa Inggrisnya dibilang the person is otherness in communion and communion in otherness. Ini theological philosophical ya saya kalimatnya. Maksudnya apa ya? Kalau kita mau mengerti pribadi, yang disebut pribadi itu kan unik ya. Tapi bagaimana kita mengerti keunikan pribadi? Ya kita mesti mengerti pribadi kita ini unik di dalam relasi dengan yang lain ya, yang berbeda dengan kita mendapatkan keunikan kita, tapi kita juga bisa melihat keunikan pribadi orang lain justru melalui relasi, dengan adanya komunion, dengan adanya persekutuan, kita bisa melihat keberlainan gitu. Kalau nggak ada persekutuan, nggak ada komunion, nggak ada komunitas, ya kita akan cenderung melihat semuanya itu adalah saya dan bayang-bayang saya, fotokopi saya gitu kan ya, orang yang mirip dengan saya gitu ya. Tapi waktu kita bersekutu, kita betul-betul akan ketemu dengan the others, dengan the holy others even gitu ya. Maksudnya manusia sebagai makhluk yang lain gitu. Otherness in communion, tapi juga communion in otherness, persekutuan di dalam keberlainan, di dalam keberagaman, di dalam keberbedaan. Sisiulas mengatakan bahwa person itu adalah satu identitas yang akan muncul, emerge dari relationship, dari hubungan ya. It is an I that can exist only as long as it relates to a thou, which affirms its existence and its otherness. Saya cuma bisa mengerti saya ya kalau ada yang lain sebagai kamu gitu. Sekali lagi ya, saya ini sebetulnya cuma bisa mengerti saya waktu saya berrelasi dengan yang lain, saya bisa menyebut yang lain itu sebagai kamu, dan disitulah saya ini sadar bahwa saya adalah saya yang sedang menyapa kamu, gitu misalnya kan ya. Tapi kalau nggak ada kamu, nggak ada yang lain sebagai kamu, lalu terus saya ini apa ya bisa ya kita mengerti identitas saya. Identitas saya di dalam kaitan dengan apa? Identitas itu urusan relasi, sebetulnya gitu. Kita sudah pernah bahas ini, ini seharusnya bukan sesuatu yang baru lah untuk saudara ya. Kita bahkan mengatakan istilah wanita itu adalah kalimat, itu adalah istilah, itu identitas relasional. Maksudnya di dalam hubungannya dengan pria dia disebut wanita, gitu kan? Istilah ibu gitu misalnya, saudara itu misalnya ibu, itu adalah istilah relasional. Gitu. Kenapa ibu? Maksudnya in relation with the children atau with my child, ya saya itu disebut ibu gitu. Ibu itu istilah relasional. Gitu. Kita nggak bisa mengerti istilah ibu kalau nggak ada anaknya, benar kan saudara kan ya? Ibu, anaknya nggak ada, ya berarti ya dia terus ibunya siapa gitu maksudnya? Istri juga begitu kan ya? Istri, saya disebut istri di dalam relasi dengan suami, saya disebut istrinya gitu kan ya? Jadi istri itu adalah identitas relasional gitu maksudnya. Nah, waktu kita berkomunitas ya, kita semakin mengerti identitas kita, gitu. Justru dengan kita berrelasi. Hubungan I and thou itu loh, dan kita nggak harus selalu yang di dalam posisi I, kita juga bisa di dalam posisi thou, orang lain yang I, ya. Maksudnya begini, sederhana saja, saya ambil kata kunci lah ya, love gitu misalnya, kata kerjanya love gitu misalnya. Ya kalau saya di dalam posisi I, ya I love you gitu kan ya, saya mencintai kamu gitu. Tapi saya nggak harus selalu di dalam posisi I, saya juga bisa di dalam posisi you yang dicintai oleh another I. Gitu. Kamu di sini sebagai I, terus kemudian mencintai saya gitu misalnya kan ya. So nggak harus melulu di dalam posisi I, bisa juga posisi thou yang bukan yang menyapa tapi yang disapa ya. Dua-duanya mungkin, atau even kalau mau dikembangkan lagi ya di dalam posisi he atau she. Maksudnya apa saudara? Saudara kalau kita melihat ini ya di dalam cerita Yesus Kristus ya, itu dia itu mau memulihkan relasi I and thou antara Bapa, Allah dan manusia ya. Allah Bapa dan manusia yang berdosa. Dan dia sendiri itu menjadi he di dalam pengertian mediator ya. Yang terkutuk bahkan di atas kayu salib ya, tersisihkan gitu. Posisinya Yesus Kristus sebagai mediator itu bukan I, bukan thou gitu. Tapi sebagai yang tersingkirkan, bahkan kita bisa mengatakan seperti itu ya.
Nah, orang-orang yang membawa damai ya, orang-orang yang menghadirkan rekonsiliasi ya, itu hadir bukan sebagai I and thou, tapi hadir sebagai he and she ya. Yang seperti kayak di balik layar gitu saya, yang seperti kayak nggak ikut berdialog, nggak ikut berkomunikasi, seolah-olah nggak ikut berrelasi, padahal dia yang ikut menghadirkan relasi. Roh Kudus itu seperti ini, saya. Roh Kudus. Kalau saudara membaca ya di dalam Alkitab, Roh Kudus seperti di dalam bagian-bagian tertentu kayak nggak disebut gitu ya. Yang ada adalah Bapa dan Anak dan Bapa dan Anak itu ya. Terus kita bertanya, Roh Kudus di mana ya di sini ya? Ya justru Roh Kudus itu yang bisa membawa kita kepada visi hubungan Bapa dan Anak ini. Siapa lagi kalau bukan Roh Kudus? Roh Kudus sendiri nggak menyebut dirinya ya. Tapi Roh Kudus justru yang membawa kita untuk bisa melihat kedekatan Bapa dan Anak ini tanpa dia sendiri menyebut dirinya. Nah itu saya ini keindahan tersendiri ya. Kalau di dalam komunitas itu bukan cuma ada I and thou atau you, tapi juga ada dia, gitu. Ada dia, ada he and or she. Karena dia bisa bersuka cita, so ya. Di situ dia tetap bisa bersuka cita ya, meskipun dia bukan di dalam posisi yang sedang bercakap-cakap. Gitu. Saudara bisa mengerti kan? Ini hopefully nggak terlalu abstrak ya untuk saudara ya. Nah ini lawan katanya apa sih kalau di dalam komunitas dunia? Waktu kita ditempatkan dalam posisi he atau she gitu. Nah, ini PA wanita sih, only applicable she sih actually gitu ya. Di dalam posisi she gitu ya. Yang terjadi dalam dunia komunitas dunia apa? Kalau kita melihat ada I and thou yang sedang bercakap-cakap kayaknya intim sekali ya. Terus kemudian kita hanya di dalam posisi she gitu ya. Yang terjadi itu apa sih? Yang terjadi iri hati. Yang terjadi adalah insecurity. Itu di komunitas dunia. Di komunitas Kristen, saudara, itu seharusnya nggak terjadi. Di komunitas Kristen, saudara, seseorang di dalam posisi she itu ya, dia berbahagia kalau bisa melihat melalui bagiannya dia ya, tanggung jawabnya dia, berbaginya dia gitu. Lalu ada I and thou yang bisa berrelasi dengan intim gitu. Yohanes Pembaptis adalah orang seperti ini, saudara. Yohanes Pembaptis ya. Waktu murid-muridnya itu pergi kepada Yesus, ya, meninggalkan dia, indeed meninggalkan dia gitu ya. Dia bersuka cita. Itu nggak gampang ya, saya di dalam posisi ini, betul nggak gampang gitu. Mungkin kita waktu masuk ke dalam komunitas ya, kita maunya langsung jadi DI gitu. Atau mungkin bukan DI itu kalau dalam pengertian ego ya mungkin iya gitu ya. Egonya besar jadi DI. Tapi mungkin banyak orang waktu masuk ke dalam komunitas itu mengharapkan posisinya itu sebagai the you yang disapa gitu. Yang disapa, diperhatikan, dihormati, ya dicintai dan sebagainya. Jadi masuk sebagai the you gitu. Ayo dong, siapa menyapa saya? Ayo dong, siapa memperhatikan saya gitu kan. Ayo dong, siapa mendoakan saya dan seterusnya. Memosisikan diri sebagai the you gitu. Sampai suatu saat waktu orang itu bertumbuh, harusnya dia juga bisa menjadi DI yang mendoakan gitu ya, mendoakan dan bukan cuma didoakan, memperhatikan dan bukan cuma diperhatikan gitu. Atau kalau dia terus bertumbuh juga, ini saya bukan mau membagi ini ya, tahap-tahap pertumbuhan dari UI terus she, bukan itu ya, ntar bisa misleading ini konsep itu. Katakanlah ini keanekaragaman ya, keanekaragaman gitu. Waktu dia bertumbuh lagi ya, dia meskipun bukan di dalam posisi yang sedang bercakap-cakap atau berrelasi, tapi dia yang justru menghadirkan, mengondusikan relasi as a she, ya itu ada keindahannya tersendiri saya di dalam pengalaman yang seperti itu. Sehat ya, ini saya baru bicara yang singular ya, kita bisa teruskan bicara we ya, bicara they, bicara apalagi saya, bicara you plural gitu ya. Kompleks saja di dalam ini ya, di dalam jejaring relasi itu. Balik lagi ke Sisiulas ya. Sisiulas terus kemudian mengatakan seperti ini ya, personhood itu adalah freedom. Kepribadian itu sebetulnya bicara tentang kebebasan. In its anthropological significance, personhood is inconceivable without freedom. Kita nggak bisa mengerti kepribadian itu ya tanpa kebebasan. Kalau kita mau bicara pribadi harus bicara bebas. Tapi ini bebas apa gitu? Menurut Sisiulas adalah the freedom of being other.
Ya, Sisiulas lebih suka pakai istilah others ya daripada pakai istilah different. Kenapa? Ya karena different itu seringkali kalau kita salah mengerti bisa pakai different itu. Oh, gua sih beda ya kalau sama dia ya. Gua beda. Maksudnya, saudara bisa dari intonasinya aja ini sudah nangkep lah arahnya kemana. Gua beda sama dia gitu. Maksudnya apa ya? Ya, saya nggak sekelas lah sama dia gitu. Saya lain lah grupnya sama dia gitu ya. Saya status sosialnya ya lain lah. Saya pakai kosmetiknya juga lain gitu ya. Saya beli sabun juga lain gitu. Beli telur pun juga lain gitu. Telur saya organik kok beli. Kalau dia enggak gitu, telur biasa gitu. Jadi saya lain sama dia gitu. Jangan disamakan saya dengan dia. So istilah different ini bisa bermasalah ya kalau kita mengertinya seperti ini. Maka Sisiulas lebih suka pakai istilah other daripada pakai istilah different gitu ya, maksudnya karena ada konotasi ini ya, lebih clever lah, lebih beautiful lah, lebih apa gitu ya. Other itu maksudnya lain di dalam pengertian yang lian gitu ya, saya lain, orang yang bukan kita gitu, bukan saya maksudnya. So pakai istilah other. Jadi apa ini artinya saya? Kalau dikaitkan ini ya, freedom dikaitkan dengan other. Tadi kan bilang freedom of being other, bukan being different, tapi being other. Apa itu artinya ya? Bagi Sisiulas ya, dia bilang freedom ini terutama penekanannya itu bukan freedom from. Tentu di dalam kekristenan kita sangat ada tempat ya untuk bicara tentang freedom from. Tadi kita bicara tentang Egyptian bondage misalnya gitu ya. Orang Israel itu kan dibebaskan dari perbudakan. Ya kalau kita orang Kristen, kita orang Injili, kita suka ngomong, kita juga dibebaskan dari perbudakan dosa. Jadi ada freedom from memang ya. Tapi jangan lupa juga membicarakan tentang freedom for, bebas untuk apa gitu. Nah, bagi Sisiulas ya, waktu kita bicara personhood kepribadian, kita itu bicara kebebasan untuk yang lain. Freedom for the other. Sekali lagi ya saya, kalau kita bicara kepribadian, ya, kepribadian itu kita mesti membicarakan tentang kebebasan. Dan kebebasan itu adalah kebebasan untuk yang lain. Bukan kebebasan me time ya saya, kebebasan saya ada waktu belanja sendiri gitu ya. Saya bisa pilih makanan sendiri atau apa gitu ya. Itu bukan konsep freedom Alkitab saya. Itu konsep freedom narsisistik yang rada ini ya Pak, selfish and self-centered gitu ya. Kita nggak terlalu tertarik bicara freedom dalam arti gitu. Itu freedom untuk komunitas dunia ya. Untuk kita, saya itu freedom for the other, freedom bagi yang lain. Jadi dengan kata lain ya, menurut Sisiulas, ini freedom ini jadi boleh dibilang bahkan identical dengan cinta. Karena freedom for the other itu apalagi kalau bukan mengasihi. Hanya dengan mencintai, kalau kita ini adalah pribadi, hanya dengan mencintai, we can love, kebalik kalimatnya. Kita ini hanya bisa mencintai kalau kita ini adalah pribadi. Saya juga sudah pernah bahas itu, ini cukup sering sebetulnya ya. Yang bisa mencintai itu pribadi, saya. Yang bukan pribadi itu nggak bisa mencintai. Bukan cuma itu, saya sebetulnya ya. Bahkan kita bisa mengatakan, kita cuma bisa mencintai pribadi untuk bisa masuk ke dalam relasi pribadi. Karena waktu kita mencintai yang bukan pribadi itu nggak bisa berbalas mencintai kita. Jadi ini cinta kasih satu arah ini ya. Ya ini garing banget lah saya gitu. Saudara mencintai uang gitu misalnya. Saudara mencintai kecantikan. Saudara mencintai popularitas misalnya ya. Itu kan bukan pribadi ya. Mau popularitas lah, mau uang lah, mau apalah. Kecantikan ya, ini kan bukan pribadi kan ya. Nah itu waktu saudara mencintai gitu ya, nggak ada balas dicintai itu nggak ada. Gitu. Nggak mungkin uang balas mencintai saudara itu nggak ada. Popularitas balas mencintai, popularitas nggak akan mencintai saudara karena popularitas itu bukan pribadi. Gitu. Yang ada adalah kita akhirnya diperbudak oleh popularitas. Iya, yang itu yang akan terjadi yaitu. Gitu. Bukan kita mendapatkan relasi kasih yang lebih dalam. Makin lama makin saya terkuras karena ini cinta kasih satu arah. Ini ibaratnya saudara menikah dengan yang tidak mencintai saudara gitu. Saudara mencintai popularitas gitu. Popularitas will never love you in return, never.
Jadi garing banget lah ini apa hubungan kayak begini gitu kan ya. Makanya kita itu cuma bisa berrelasi dengan pribadi, therefore gitu karena we can love only if we are persons. Tapi bagi Sisiulas ini artinya adalah yaitu di dalam arti bahwa if we allow the other to be truly other. Kapan kita sungguh-sungguh mencintai sebagai pribadi? Waktu kita memberikan ruang bagi yang lain itu betul-betul menjadi yang lain. Jadi jangan ditundukkan untuk menjadi mirip seperti saudara. Sekali lagi ya, kalau kita sungguh-sungguh mencintai, yang namanya cinta, itu memberikan ruang kepada yang lain itu menjadi lain. Ada orang itu bicara cinta, tapi sebetulnya dia masuk dengan cinta itu orang lain dipaksa untuk menjadi seperti dia. Kamu ya, pencet odol, nggak dari bawah gitu ya, pencet odol sembarangan, kadang di tengah, kadang di atas, akhirnya bentuk odol nggak karu-karuan gitu ya. Naik turun, semuanya nggak jelas ini odol gitu misalnya ya. Nggak kayak saya, pencet odol selalu dari bawah, digulung lagi gitu misalnya ya. Lalu kita begini, saya cinta kamu tahu ya, dan saya kepingin kamu pencet odol dari bawah. Enggak sih, itu nggak cinta sebetulnya gitu. Kalau saudara cinta, saudara memberikan ruang kepada orang lain pencet odol, nggak harus seperti saudara gitu. Itu baru namanya cinta gitu. Kalau saudara cinta, saudara memberikan ruang kepada yang lain itu untuk pasang AC nggak harus derajat yang sama dengan saudara. Atau mungkin generally pasang AC atau nggak pasang AC. Ya, yang satu suka pasang AC, yang lain tersiksa kalau pasang AC gitu misalnya ya. Kalau kita mencintai, kita yang nggak suka pasang AC memberikan ruang kepada orang lain pasang AC atau sebaliknya gitu. Itu baru kita bisa bicara cinta sebetulnya. Cinta itu bukan memperkosa orang lain untuk menjadi seperti saya, itu bukan cinta. Kalau katanya Sisiulas itu bukan cinta. Karena yang disebut cinta itu adalah memberikan pribadi yang lain itu ya sebagai yang lain supaya mereka bisa tetap menjadi yang lain tanpa harus menjadi seperti kita, menjadi seperti saya ya. Nah, ini kalau diteruskan sebetulnya kan banyak yang bisa aplikasinya sederhana ya, dalam pernikahan ya. Berapa banyak pernikahan itu jadi tension persoalan karena apa? Ya karena orang nggak berrelasi secara pribadi gitu. Orang itu mau menundukkan istrinya atau suaminya untuk menjadi seperti dirinya dia. Jadi gimana bisa bicara cinta sudah di sini gitu. Yang ada adalah ya perayaan narsisisme sebenarnya. Narsis gitu ya, narsis. Dan ini kalau terjadi dua belah pihak masing-masing gitu. Ya kacau lah sudah pasti gitu, kacau gitu. Karena kita nggak mencintai sebetulnya gitu. Mencintai itu memberikan ruang kepada yang lain untuk menjadi lain daripada kita. Kita ini dipanggil sebagai orang percaya itu menjadi semakin serupa Kristus gitu ya. Tapi bukan supaya orang lain menjadi serupa kita, bukan. Supaya baik saya maupun suami itu sama-sama menjadi serupa Kristus gitu kan ya. Bukan supaya suami menjadi serupa istri, bukan, atau istri menjadi serupa suami. So again, balik lagi ya. We allow the other to be truly other and yet to be in communion with us. Nah ini ya saya paradoks ya. Yang lain itu tetap adalah yang lain, tapi kita rela bersekutu dengan dia. Gitu. Otherness yet in communion. Communion itu bukan keseragaman. Persekutuan itu bukan keseragaman, tapi keberlainan. Meskipun keberlainan, keberbedaan, tetapi tetap di dalam satu persekutuan. If we love the other not only in spite of his or her being different from us, but because he or she is different from us, or rather other than ourselves, we live in freedom as love, and in love as freedom. Jadi intinya adalah waktu kita memberikan ruang kepada orang lain untuk betul-betul menjadi other, ya, berbeda ya dengan kita, dan kita nggak terganggu, tapi bisa bersekutu dengan dia. Nah disitulah kita ini benar-benar ada freedom. Kita nggak diperbudak lagi oleh keakuan kita. Tapi kita kalau masih kepingin orang lain itu standarnya itu harus menjadi standar saya itu sebetulnya masih belum bebas gitu. Saya itu masih diperbudak oleh ego saya sendiri gitu ya. Ego saya sendiri itu mengharuskan orang lain itu harus jadi seperti saya, standarnya seperti saya. Jadi kalau saya bangun pagi, saya terganggu kalau pasangan saya nggak bangun pagi. Atau kalau saya bangunnya agak siangan, saya terganggu sama pasangan saya
bangunnya pagi gitu. Ngapain bangun pagi gitu ya? Ganggu orang masih tidur gitu misalnya. Atau kalau kita bangun pagi, kita merasa orang yang nggak bangun pagi seperti kita, jadi kayaknya males gitu ya. Nggak rajin seperti kita. Ya, itu orang yang masih diperbudak, saya diperbudak oleh egonya sendiri berarti. Nggak ada true freedom. Dan ini berkaitan dengan komunion ya, berkaitan dengan persekutuan. Mengapa? Karena di dalam persekutuan itu kita akan berjumpa dengan keanekaragaman ini ya, yang katakanlah almost infinite sebetulnya itu. Karena siapa di dunia ini yang sama? Siapa? Nggak ada kan ya. Di dalam keberlainan ini justru kita dibentuk untuk lebih mencintai, lebih mengasihi, ya. Lebih bisa memberikan ruang dan sebagainya. And sekali lagi, kalau menurut Sisiulas, ya itulah yang disebut dengan true freedom. Freedom itu yaitu kebebasan. Saya justru bisa mengasihi yang lain daripada saya, yaitu kebebasan. Kalau kita hanya baru bisa mengasihi yang mirip, ya, apalagi sama dengan saya, ya kita masih diperbudak sebetulnya. Kita belum mengerti apa artinya kebebasan Kristiani. Yesus itu bebas, dia betul-betul bebas. Karena dia bisa mengasihi orang-orang yang berdosa. Dia mengasihi pemungut cukai, pelacur, tapi dia juga mengasihi ini loh, orang-orang yang self-righteous itu ya. Sebetulnya Yesus juga mengasihi mereka. Yesus juga ingin supaya mereka kembali kepada Allah. Dia diundang oleh Simon, orang Farisi. Dia terima undangan itu. Yesus mengasihi juga Simon sebetulnya. Di dalam cerita prodigal son itu ya, bapaknya itu bukan cuma mengasihi anak bungsu, tapi mengasihi anak sulung juga. Bapaknya itu sampai keluar menjemput anak sulung itu. Yang rather self-righteous itu kan ya, supaya anak yang sulung itu mau masuk ke dalam komunion, supaya anak yang sulung itu masuk ke dalam komunitas persekutuan, ya. Jadi bapaknya itu membuka tangannya untuk semua jenis orang. Nah, saudara dan saya ya, kita dipanggil di dalam kehidupan ini, khususnya di dalam konteks wanita di Geri Kelapa Gading. Mari kita menghadirkan ini dengan pertolongan anugerah belas kasihan Tuhan, ya, komunitas Kristen dan bukan komunitas dunia. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Setiap manusia secara alamiah membutuhkan komunitas itu pasti, namun belum pasti bisa dilakukan, dinikmati setiap kita. Ada kondisi temporary atau lumayan melewati dasawarsa, memaksa, tanda kutip, atau harus menerima. Memang seperti hidup eksklusif sendiri. Sikon manusia banyak warna unik. Pabili, tanda tanya. God bless you. Ya ini ya bentuk pernyataan lah sebetulnya gitu ya. Gini ya, ada saat-saat di mana kita perlu menyendiri. Oke, bisa ada saat seperti itu ya. Tapi kita nggak percaya saat ini terus berkemajangan gitu. Itu ada sesuatu yang salah pasti dalam kehidupan kita ya. Saya pasti bisa ada saat di mana mungkin katakanlah oke lah, mungkin terlalu sedih gitu ya, baru kehilangan anggota keluarga atau apa gitu ya, atau di dalam kegagalan yang demikian rupa sehingga saya perlu waktu untuk solitude sementara waktu gitu, atau saya merasa sangat tidak dimengerti untuk sementara waktu, saya perlu waktu sendiri. Ya, itu bisa saja terjadi gitu. Tapi kalau itu terjadi berkepanjangan, itu nggak sehat gitu. Karena apa? Ya karena tubuh Kristus itu berelasi satu dengan yang lain. Kita jangan nggak berelasi dengan yang lain ya, karena itu kita sendiri nanti akan hancur gitu. Kita nggak mungkin bertumbuh tanpa komunitas, itu nggak mungkin. Di dalam Alkitab nggak pernah ada konsep, oh saya bertumbuhnya karena Tuhan, saya nggak perlu orang lain sama sekali. Nggak ada, konsep itu nggak ada. Itu bukan konsep Alkitab. Konsep Alkitab itu kita bertumbuh karena Tuhan dan ya persekutuan dengan orang lain. Maksudnya adalah cara yang dikehendaki Tuhan supaya kita juga berkomunitas itu. Ya nggak apa-apa, waktu masuk ke dalam komunitas kita bisa ada ketakutan, ya ketakutan diterima nggak diterima, tentang ini dihakimi lah dan sebagainya. Ada gitu-gitu nggak apa-apa ya, tapi ya masuk saja gitu. Ini challenge ya, challenge baik untuk kita sendiri yang mau masuk maupun challenge juga bagi mereka yang harus menerima gitu kan ya, dua-duanya gitu. Tapi tanpa komunitas itu kita nggak akan bertumbuh secara sehat, nggak akan nggak ada prinsipnya di dalam Alkitab, nggak ada dukungannya.
Meskipun kita untuk temporary, betul ya, untuk temporary ada saatnya gitu ya. Temporary ini memang bisa relatif sih ya, tapi saya cuma mau mengatakan jangan kepanjangan lah. Temporary gitu ya. Jangan terlalu panjang gitu, jangan berlama-lama. Pertanyaan berikutnya, Pak, seringkali dalam komunitas rindu banget untuk bisa bersekutu seperti keluarga, tapi ada rasa takut. Nah ini tadi, ya seperti kita ngomong, takut dan malu membuka diri. Apalagi sekarang dalam WA, seperti ada ketakutan berkomentar, takut salah. Jadinya saya diam, tidak berbalas, yang lain juga diam. Makin lama, jadi tambah sulit membangun lagi hubungan dan malah semakin jauh. Saya jadi alone, bagaimana ya Pak? Saya bisa mengerti sih kesulitan ini ya, apa komunikasi melalui WA, ntar sama WA, melalui WA di forward lagi ada orang teks WA ditaruh di Facebook status gitu ya. Aduh itu orang gimana sih ya? Orang ini meant to be sesuatu yang personal malah diumumin di seluruh dunia sama dia. Ya nggak harus per WA ya, saudara. Kalau ini apa nggak comfortable dengan WA nggak apa-apa ya, telepon saja, telepon gitu ya. Takut disadap lagi gitu. Orang mau menyadap perlu extra effort kayaknya ya. Hopefully dia nggak menyadap lah so ya, sama dia disadap dimasukin di YouTube gitu misalnya di mana gitu di kita waktu berelasi mau nggak mau sih kita perlu certain trust pasti gitu. Ada ketakutan wajar ya, tapi kita perlu certain trust gitu. Dan trust ya memang menjadikan kita jadi kind of lebih fragile, vulnerable, rapuh dan rentan dalam arti apa? Ya orang yang saya percaya bisa saja ternyata ya menyalahgunakan kepercayaan saya. Itu selalu ada, nggak bisa enggak gitu. Yesus sendiri dikhianati oleh Yudas gitu ya. Yesus sendiri gitu ya. Saya bukan bilang Yesus salah percaya loh, bukan. Tapi dalam kehidupan Yesus sendiri ada pengkhianatan gitu loh. Kita ini kan seorang murid nggak lebih daripada gurunya. Masa Yesus saja ada pengalaman pengkhianatan. Saya nggak mau ya di dalam hidup ini ya. Nggak usah boleh terjadi ada penganiayaan dan penipuan di dalam hidup saya. Saya paling nggak mau berteman dengan orang yang akhirnya menghadirkan pengkhianatan di dalam kehidupan saya. Lah Yesus saja mengalami itu, Yesus, saudara dan saya nggak mau mengalami itu gitu. Kita nggak mau disakiti. Gimana ya? Apa itu realistis gitu? Jadi memang ada resiko ini, tapi nggak apa-apa, tetap percaya saja. Tentu ya, tetap perlu bijaksana. Tapi jangan digerakkan oleh ketakutan, kecurigaan dan sebagainya. Tapi saya bisa mengerti kalau saudara takut dengan ini ya Pak, WA antar tersebar karena gampang sekali ke forward dan sebagainya. Ya telepon lah, atau yang paling baik itu ketemuan gitu. Again di Jakarta kan memungkinkan untuk ketemuan. Sekarang sudah bisa ketemuan, ini ketemuan aja. Saya beberapa kesempatan bisa mampir ke tempatnya orang, ya saya mampir, saya ketemuan gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Lebih baik daripada telepon. Makan bareng apa gitu. Penting itu. Bolehkah saya membubarkan kelompok yang saya rasa sudah sulit sekali bertumbuh bersama atau sebaiknya saya keluar? Maksudnya saudari adalah pemimpinnya gitu kali, makanya jadi bisa membubarkan. Ini challenge sih untuk kita pemimpin ya. Kita sebagai pemimpin kita jangan gampang give up gitu. Ya kalau terpaksa sekali, misalnya saudara merasa ini sudah nggak mampu ya, sudah mungkin mengundurkan diri. Kalau ini pilihannya cuma antara dua itu ya, mengundurkan diri ya lebih baik daripada saudara bubarkan gitu kan ya. Siapa tahu ada yang dipakai Tuhan lebih baik memimpin daripada saudara, bisa aja kan kayak gitu kan. Tapi siapa tahu juga Tuhan mau saudara lebih bertekun di dalam kepemimpinan itu. Gitu. Saya beberapa waktu yang lalu ini ada saya pergumulan apa di dalam ya seperti kayak ini ya, bukan di GRI Kelapa Gading ya, tapi tempat pelayanan yang lain. Lalu orang itu ini apa mengatakan ya sekarang ini apa grup kelompok kecil ini apa jadi berkurang orangnya karena sepertinya kayak setiap kali harus dituntut persiapan ya, harus mempersiapkan bahan dan orang akhirnya merasa itu menjadi satu beban, terus akhirnya orang jadi kurang mau datang lagi gitu karena ya dia mungkin nggak bisa persiapan terlalu baik atau bagaimana. Lalu saya mengingatkan kepada para pemimpinnya, saya bilang kita sebagai pemimpin ya, yang harus mempersiapkan itu kita. Kita nggak bisa tuntut, misalnya gini ya, saya sedang PA wanita ya, ini pimpin PA wanita, terus saya bilang, ya PA wanita hari ini kurang, kenapa ya? Karena saudara datangnya nggak pakai berdoa sih gitu. Saudara nggak berpuasa sih sebelum PA wanita, nggak bisa itu bukan pemimpin
Pemimpin itu yang datang itu mau datang ngantuk-ngantuk, yang datang itu sekuler, yang nggak ada, yang datang itu sebetulnya sambil mau dengar, sambil mau menghakimi pembicaranya, terserah dia, terserah. Itu sih nggak betul ya, nggak betul gitu. Tapi challenge of a leader, challenge daripada pemimpin itu dia dengan kekuatan Tuhan ya, dia mestinya bisa memenangkan orang-orang yang seperti itu. Kita bukan pemimpin kalau kita bilang misalnya ya, let's say PA wanita kali ini nih jelek lah, nggak menyentuh, terus kemudian saya balik lagi. Ya itulah karena saudara nggak berdoa soalnya. Saudara nggak baca bahannya sih, makanya akhirnya jadi nggak tersentuh waktu saudara mendengarkan. Saya nggak bisa sebagai pemimpin bicara kayak begitu tuh nggak bisa gitu. Pemimpin itu dituntut selalu ya lebih. Pemimpin nggak boleh bagi-bagi beban kayak begini itu. yang harus berdoa berpuasa itu ya pemimpin gitu. Saya nggak bisa mengharuskan setiap orang yang saya pimpin ya harus berpuasa equally dengan saya. Kalau saya mau, kalau kita mau grup ini betul-betul maju ya gitu misalnya ya, maka semua, bukan cuma saya ya, semua harus persiapan, semua harus berdoa, semua harus berpuasa dan sebagainya. Enggak sih, terutama pemimpin ya tentu saja kalau semuanya mau ya itu beautiful, nggak salah ya, semuanya persiapan, semuanya berdoa, berpuasa dan sebagainya, itu baik pasti gitu. Tapi mungkin nggak semua orang yang dipimpin sudah di dalam kedewasaan itu kan, itu. So bagaimana? Ya kita minta kekuatan Tuhan lah supaya diberikan cinta kasih yang lebih dalam. Apakah bisa bersekutu dengan orang belum percaya? Jika bisa, persekutuan seperti apa yang dimaksud? Gini ya ini memang tadi kita bicara persekutuan dalam persekutuan Kristen ya, pasti persekutuan orang percaya ya, tapi dalam arti bahwa bisa saja tuh ada orang yang masuk ke dalam persekutuan itu ternyata dia belum percaya, nggak apa-apa juga sebetulnya gitu. Biarkan dia juga mencicipi gitu. Nah kalau ini kita nggak memberikan ruang untuk ini, ya jadi eksklusif dong sudah pasti kan ya, jadi eksklusif. Sebetulnya semua ini ya saya, semua wadah ya di GRI Kelapa Gading, kecuali rapat pengurus gitu ya, kecuali rapat pengurus, that's the only thing gitu ya. Semuanya saudara mau nimit lah, mau kebaktian lah, mau kelas katekisasi lah, mau apa saja saya, mau PA wanita dari sekolah minggu sampai PA lansia, dari kelompok kecil OSG dan semuanya itu terbuka untuk siapa saja gitu. Terbuka untuk betul-betul siapa saja kecuali rapat pengurus. Rapat pengurus itu nggak terbuka untuk siapa saja, namanya saja rapat pengurus gitu ya. Yang datang hanya boleh pengurus, hamba Tuhan, penatua, diaken ya gitulah. Tapi selain rapat pengurus semuanya terbuka kok gitu. Jadi kita mesti punya hospitality seperti itu ya, ini terbuka, silakan siapa saja boleh datang gitu ya. Dengan kedewasaannya seperti apapun gitu ya. Mau dari tingkat awal, tingkat apalah, tingkat ban hitam, ban hijau, ban merah, merah muda, dan semua warna lah ya, sudah terserah lah ya. Pokoknya ban apapun silakan masuk gitu ya, karena ini adalah persekutuan yang terbuka. Nah itu baru betul-betul satu komunitas yang embracing, gitu, yang inviting and embracing. Termasuk yang belum percaya. Pak Billy bisa jelaskan apa artinya jika tidak berrelasi berkomunitas kita akan hancur. Ya identitas kita itu akan makin lama makin kabur. Misalnya tadi saya take over ide dari Cici Ulas tadi ya. Kan dibilang kita itu justru makin sadar keunikan kita, kepribadian kita yang unik itu dengan kita berrelasi. Waktu saya masuk ke dalam komunitas saya jadi tahu saya ini bisa berfungsi sebagai apa. Karunia saya apa? Ya, apakah saya ini anggota tubuh itu yang namanya tangan, atau saya ini mata, atau indera penciuman, atau kaki, atau apa gitu. Itu saya tahu justru waktu saya masuk ke dalam komunitas. Heran ya saya, justru waktu saudara masuk ke dalam komunitas, saudara makin jelas keunikan saudara itu apa gitu. Tapi waktu kita nggak masuk ke dalam komunitas, saudara malah makin lama makin hilang, akhirnya ntar jadi nggak tahu hidup ini mesti apa gitu ya. Saya juga nggak jelas, ini saya mesti ngapain di dalam hidup ini. Kayaknya di dalam kehidupan kok isinya juga cuma ini gitu ya, penderitaan demi penderitaan, kekecewaan demi kekecewaan dan seterusnya. Dan akhirnya itu nggak membawa kepada pertumbuhan. Saya akhirnya lama-lama jadi kehilangan visi kehidupan, hidup ini jadi hambar, ya itu kan hancur sebetulnya, menuju kepada kehancuran gitu. Kita kalau di dalam komunitas ya, waktu kita bersukacita kita bisa share, kita juga bisa dengar sukacitanya orang lain. Jangan jealous ya, saya. Waktu kita dengar itu baik untuk jiwa kita. Sekali lagi ya,
Kita dengar sukacitanya orang lain, waktu mereka share sukacita, itu sebetulnya baik untuk jiwa kita. Kalau kita merasa orang lain share sukacita, kita malah merasa makin sakit gitu ya. Kok orang ini banyak sekali ya sukacitanya, kok saya nggak ada. Ya salah saya menghayati seperti itu gitu. Justru mendengar orang lain bersukacita, itu menolong saya bisa bersukacita, meskipun itu bukan sukacita saya, tapi sukacitanya orang lain. Mengapa? Ya karena saya ada hubungan organik dengan dia gitu. Sebaliknya juga ya. Kalau saya bersukacita, saya juga bisa share. Kalau saya duka cita, saya juga bisa share. Duka cita saya bisa share. Duka citanya orang lain, sukacitanya orang lain, dia juga bisa share. Kalau duka cita, saya bisa ikut merasakan penderitaannya. Kalau dia sukacita, saya juga turut berbahagia. Kalau saudara yang berduka cita, waktu saudara share, yang lain juga bisa ikut menderita bersama dengan saudara. Waktu saudara bersukacita, yang lain juga bisa turut berbahagia. Tapi alangkah sedihnya saya orangnya sendiri. Waktu sukacita senang-senang sendiri gitu ya. Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, happy birthday to Billy. Gitu. Garing banget sudah garing. Tepuk tangan gitu, buka kado. Dari siapa ya? Dari Billy Kristanto. Aduh, kemana siapa? Billy Kristanto. Billy Kristanto ngadu Billy Kristanto. Aduh, kasihan bener sih kayak gini nih. Gimana sih? Mendingan kado dari orang lain dong, saudara gitu. Lebih asik terimanya gitu, kartunnya dari orang lain, bukan saudara tulis-tulis sendiri, baca-baca sendiri, terharu-haru sendiri. Siapa ya orang ini begitu mencintai saya? Oh, ternyata saya. Aduh, gimana sih saudara kayak gini nih? Gak lucu kan? Mendingan berkomunitas lah gitu. Kalau enggak kita hancur loh, benar-benar hancur loh hidup kayak gini nih. Oke, saya lanjutkan ya, ini pertanyaan terakhir. Pak, saya kesulitan mengasihi seseorang sahabat yang senang sekali menggurui dalam berbagai kesempatan. Ini tadi mungkin nggak ada karunia nasihat, tapi dia merasa ada karunia nasihat gitu ya. As if mau memberi contoh dan lain-lain, sehingga jadi males invest waktu untuk sharing hidup lagi. Saya tidak tahu bagaimana menyampaikan hal ini kepadanya respectfully. As if mau memberi contoh dan lain, sehingga jadi males invest mau waktu untuk sharing hidup lagi. Saya tidak tahu bagaimana menyampaikan hal ini kepada respectfully and lovingly, karena dia memang terlebih dahulu dewasa, baik dari segi umur maupun kerohanian. Nah inilah saya ada orang itu terus terang kena senior syndrome gitu ya. Gak tahu kenapa gitu ya. Dia seperti kayak merasa identitas saya itu jadi ada, dia eksis ya. Waktu dia menasehati gitu ya. Ini kalau René Descartes bilangnya I think therefore I am, dia bilangnya I counsel atau I advise therefore I am gitu ya. Jadi dia itu eksis kalau dia menasehati, kalau dia nggak menasehati dia nggak rasa eksis gitu. Saya pikir kita perlu tegur ya orang seperti ini gitu. Maksudnya demi kebaikan dia, bukan karena annoying-nya kita saja ya, bukan karena annoyed-nya kita, tapi demi kebaikannya dia. Karena kalau dia gitu terus kepada orang yang lain ya, kita percaya orang lain juga nggak akan diberkati kan. Akhirnya dia kan juga kasihan ya. Dia mendapatkan identitas kok dengan menasehati gitu. Orang itu bukan menjadi respect karena dia adalah penasehat kan ya. Ini kan worldview yang salah, konsep diri yang salah. I think dia boleh dikasih tahu gitu. Saya juga ada sih terus terang saya ini apa pengalaman seperti ini gitu ya. Dan memang annoying bener saya, annoying gitu. Kadang-kadang kita, aduh ini sudah 1 jam ya sebetulnya, dia masih ngomong terus. Dan ini saya sebetulnya nggak tanya loh ya, saya nggak tanya. Kok dia kasih tahu terus gitu kan ya. Ya kasih tahu aja sudah, kasih tahu supaya dia bisa menggunakan waktunya dengan lebih baik. Kita bisa bilang, ini bisa menyakitkan sih gitu ya. Kalau kita betul-betul dipimpin Tuhan, bisa bilang, ya maaf ya, saya mesti jujur bilang kalimat, kamu itu sebenarnya nggak ada karunia menasehati gitu. Jadi better tolong gali karunia yang lain gitu. Wah ini bisa berhenti telepon selama berapa minggu dulu gitu ya. Tapi kalau dia dewasa, kalau dia bertumbuh ya hopefully setelah berapa minggu dia telepon lagi dan dia akan bilang, thank you ya sudah kasih tahu saya ini. Sekarang saya mengenal diri lebih baik. How beautiful kalau itu terjadi. Hopefully itu bisa terjadi. Pertanyaan terakhir. Jika bentuknya grup dibutuhkan kedekatan dan saling percaya, tetapi sekaligus ada orang baru yang bisa selalu diajak juga. Bagaimana bisa share terbuka? Kita tentu mesti pilih-pilih gitu ya. Kita mesti pilih-pilih gitu. Ada orang baru gitu ya. Saudara bisa tetap share kok. Saudara bisa terbuka.
terbuka di dalam takaran untuk orang baru. By the way, ini penting ya, saya. Kekristenan itu grup kecil itu jangan jaim gitu. Tampil secara vulnerable itu ada keindahannya, dan itu bisa menjadi kesaksian untuk orang-orang baru. Ya, orang baru bisa melihat, oh ini persekutuan ini sebetulnya bukan persekutuan baru ya, tapi ini persekutuan sudah lama, orang-orang senior di dalamnya. Tapi mereka bisa terbuka seperti ini juga ya. Tapi ternyata mereka juga punya pergumulan loh. Mereka bukan cuma orang-orang yang kuat dan selalu menang dalam pencobaan. Mereka bisa sharing kegagalan mereka juga. How beautiful. Sudah pernah pikir itu enggak? Tapi kalau spiritualitas kita, spiritualitas triumfalisme ya, spiritualitas yang selalu berkemenangan gitu ya. Saudara akan rasa ya pergumulan ya nggak bisa di-share semuanya. Nanti orang ini tersandung gitu ya. Saya kasih tahu ya, saya orang itu bisa tersandung ya. Orang bisa tersandung kalau kita di dalam kehidupan itu kayak nggak ada pergumulan sama sekali gitu. Itu orang juga bisa tersandung. Saudara jangan pikir orang tersandung hanya karena kalau saya ada kelemahan dan sedang bergumul dengan nanti orang ini kesandung. Orang justru bisa tersandung kalau orang Kristen ini kayaknya kok dewa semua ya, dewa dan dewi gitu ya maksudnya. Ini Hercules ya. Ini Hercules dan apa ya? Hercules dan Athena semuanya misalnya gitu ya. Nggak ada orang lemah ya di sini ya. Saya satu-satunya orang berdosa deh kayaknya di sini. Saya kayaknya mending jangan ke komunitas ini deh. Ini komunitas dewa dan dewi. Ya, saya ini cuma kurcaci, cuma hobbit ya. Saya kayaknya nggak cocok di gereja ini. Isinya semuanya raksasa. Ya, akhirnya dia mental saya. Dia tersandung karena apa? Tersandung karena kehebatanmu dan kehebatanku. Sudah pernah pikirin ini nggak? Orang tersandung karena kehebatanmu dan kehebatanku. Justru ya bisa liberating ya kalau takarannya pas tentu saja orang itu bisa mendengar saudara juga punya kelemahan meskipun sudah lama ikut Tuhan tapi juga masih ada pergumulan dan tapi saudara jujur gitu saudara jujur mau bertumbuh and dia tahu ya masih bergumul dengan kelemahan itu kan beautiful ya kalau ada persekutuan seperti itu vulnerable community yang nggak jaim yang nggak tampil hebat selalu. Hopefully ini bisa dihayati dengan benar ya. Kiranya Tuhan memberi bijaksana kepada kita semua.